Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih mempersatukan kita dalam bulan Ramadan ini. Bulan yang bukan sekadar bulan ibadah, tetapi bulan perenungan. Salam selalu tercurah limpahkan pada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan kita arti cara kejujuran dalam beribadah dan kesungguhan dalam memperbaiki diri. Ada satu pertanyaan penting yang kita selalu hindari dalam hidup kita, yaitu jika Allah mengevaluasi hidup kita hari ini, apakah kita siap? Dalam kehidupan kita sudah terbiasa yang namanya evaluasi, siswa yang menghadapi ujian, guru yang dievaluasi kinerjanya, pemimpin yang dinilai kepemimpinannya, bahkan perusahaan pun ada audit tahunannya. Namun anehnya, kita sering lupa bahwa hidup ini akan diaudit. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Hasyr ayat 18, "Wahai orang-orang beriman, bertakwalah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang kita perbuat untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kita kerjakan." Perhatikan kalimatnya. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Allah tidak mengatakan, lihatlah apa yang kita perbuat, tetapi Allah mengatakan apa yang kita persiapkan. Artinya, dalam hidup ini bukan tentang hari ini saja, tetapi hidup ini persiapan menuju akhirat. Kita menahan lapar di siang hari, padahal kita sedang menahan ego. Kita menahan dahaga, padahal kita sedang menahan hawa nafsu. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan di mana Allah seakan berkata kepada kita, berhentilah sejenak, lihatlah dirimu. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang cerdas menurut Nabi bukan yang pintar berbicara, bukan yang tinggi jabatannya, tapi cerdas menurut Nabi adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya sebelum Allah mengevaluasinya. Hadirin sekalian, ada sebuah kisah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang khalifah besar. Dia adalah seorang pemimpin yang memimpin wilayah yang luas. Namun setiap malam ia selalu sering menangis. Suatu malam dia berkeliling dan mendengar ada anak kecil sedang menangis. Ternyata ada seorang ibu yang sedang memasak batu agar anak-anaknya mengira bahwa makanan telah disiapkan. Padahal tidak ada makanan sama sekali. Lalu apa yang dilakukan Umar? Umar tidak menyuruh bawahannya, tetapi Umar langsung inisiatif membawa gandum itu kepada anak-anak yang sedang menangis tadi. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, biar aku saja yang membawa gandum itu." Umar pun menjawab, "Apakah engkau mau memikul dosaku di hari kiamat nanti?" Lihatlah hati seorang pemimpin yang selalu merasa ingin bermuhasabah, padahal dia sudah dijamin kemuliaannya, tetapi dia selalu merasa takut ada 1-2 hal yang terlewat. Hadirin yang dirahmati Allah, kita selalu merasa aman, padahal kita belum tentu aman. Ramadan bukan datang untuk membuat kita merasa suci, tetapi untuk menyadarkan kita masih harus ada yang diperbaiki. Coba tanyakan pada diri kita masing-masing, bagaimana sholat kita? Apakah masih ditunda-tunda? Bagaimana lisan kita? Apakah masih menyakiti hati orang lain? Bagaimana dengan hubungan kita dengan Al-Quran? Apakah hanya dibaca saat bulan Ramadan saja? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang tersembunyi, semua akan ditampilkan.
Ramadan adalah kesempatan emas untuk sebelum layar itu benar-benar diputar. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Mungkin tahun depan kita hanya tinggal nama. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir kita untuk memperbaiki diri. Maka janganlah Ramadan berlalu tanpa perubahan. Muhasabah bukan hanya sekedar kita merasa bersalah. Muhasabah adalah keberanian kita untuk berubah. Muhasabah adalah keputusan kita untuk menjadi lebih baik. Muhasabah adalah taubat yang nyata. Mari jadikan Ramadan ini sebagai titik balik. Bukan hanya lebih rajin ibadah, tetapi lebih jujur, lebih lembut, lebih peduli, dan lebih bertakwa. Orang yang bahagia bukan yang banyak hartanya, tetapi yang ringan hisapnya. Semoga kalau kita berhadapan dengan Allah, kita sudah terbiasa mengevaluasi diri sendiri di dunia, sehingga wajah kita bercahaya dan hati kita tenang. Allahumma ya Allah, jadikanlah Ramadan ini sebagai Ramadan yang mengubah hidup kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.